Hey yo warga Semansaka, dengan aku Zalfa Keila dan aku Erlinda Lafida. Kali ini, menit ini, dan detik ini kamu lagi ada di acara kami Semansaka Inspirasi. Yuk cari inspirasi. Nah, pada episode Semansaka Inspirasi yang pertama banget ini, kami mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Karawang, Bapak Dr. Andes Haji Asep Makmun, SPD MPD, beserta jajaran Wakasek, guru-guru, dan juga staf tata usaha yang telah mendukung program kami sehingga kami dapat menjalankannya pada hari ini. Betul, dan tak lupa dengan supportnya yaitu dari tim IT Semansaka Sukses yang sudah membantu kami untuk menyupport dari podcast Semansaka Inspirasi. Dan kita juga tak lupa dengan teman-teman kami yaitu OSIS Semansaka yang sudah mendukung baik dari belakang layar maupun depan layar. Bersuara dulu dong nih, belakang layar mana nih? Rame banget ya, kayaknya pada excited deh buat podcast pertama perdana kita. Betul, ini perdana banget. Nah, sekarang kita sudah kehadiran bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu ada Salma Kaila Zahira Suparman, yaitu sebagai ketua dari ekstrakurikuler Semansaka. Boleh diperkenalkan dulu? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Salma Kaila Zahira Suparman, lebih sering dikenal sebagai Salma. Di sini aku menjabat sebagai ketua ekstrakurikuler angklung di Semansaka Karawang ini. kasih aplaus dulu dong semuanya. Wah, kira-kira kenapa ya yang datang pada hari ini tuh angklung? Karena angklung ini baru saja mendapatkan juara 1 di Lomba musik Padaeng yang ya, ke-13. Yang ke-13. Saya salah ya nyebut nama lombanya? Iya, lomba musik angklung Padaeng. Aduh, ke-13. Iya, ke-13. Nih, tapi lu udah tahu belum sih lomba musik angklung Padaeng itu apa? Oh iya, belum. Kayak kita salah nyebut karena kita awam. nggak sih? awam ya. Betul, Biasanya betul. ini gak sih kenal sama singkatannya mungkin LMAP karena seringnya disebutnya seperti itu. Oh, baru dengar. Iya, Iya bahkan kita kan? baru dengar loh. Baru dengar. Biasanya apa Padaeng Iya, aja. biasanya kayak angklung nih mau ikut Padaeng, mau ikut ikut Padaeng gitu Padaeng. aja sih. Ternyata ada Orang-orang singkatannya juga ya. Betul. Iya, nah terus tahu gak sih sebenarnya tuh Padaeng itu dari nama orang. Jadi namanya Padaeng. Iya, jadi gitu. Bapak Daeng Sutigna gitu nama aslinya tuh, bukan Padaeng aja. Jadi Padaeng namanya tuh Pak Daeng. Iya, Bapak Daeng. Daeng gitu Iya, ya. Daeng orang-orang. Sutigna. Jadi Bapak Daeng ini tuh bapak bukan yang menciptakan angklung tapi yang menyebarluaskan angklung gitu, memperkenalkan angklung. Terus beliau juga mengaransemen banyak-banyak lagu terkenal. Nah, salah satunya kita bawain lagu yang waktu kemarin lomba. Itu lagu Spirit of You tuh keren banget, teman-teman. Oh, that's a fun fact for today ya. Bener-bener baru tahu loh ternyata Pak Daeng itu dari nama orang, Pak Daeng gitu ya. Betul. Dan saya pengen tahu deh dari ketua angklung sendiri nih ya, buat nemuin lomba yang sebergengsi itu kan, Bener. Padaeng itu maksudnya lomba yang bergengsi. Iya. Itu cari taunya itu dapatnya dari mana ya? Info-infonya gitu Iya, ya. betul. Apalagi Pak Daeng tuh nasional ya. Iya. Bukan kabupaten, bukan provinsi lagi, dia udah Betul. nasional. Ya semua orang yang masuk angklung kayak udah tahu Padaeng sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan dari Semansaka sendiri kan banyak yang dari SMP-nya tuh udah ikutin angklung juga kan. Nah, terus ada yang pernah ngikutin Padaeng juga nih teman-teman. Jadinya dia pengen ikut lagi Padaeng nih di tingkat SMA ini. Terus kalau misalkan untuk info-info kita dapat dari pejabat-pejabat nih, tete-tete kita, tete-tete angkatan 63 berarti yang selalu senantiasa ngasih info-info buat kita. Oh gitu ya. Nah, buat masuk dari seleksinya ini kan tentunya Padaeng itu ekskul apa sih, lomba yang sangat bergengsi Iya, gitu ya betul. Tanya. Harus ada seleksinya karena kita nggak bisa ecek-ecek ambil orang gitu ya. Ayo ikut, ayo ikut. Karena kita harus cari orang yang benar-benar mau ikut dan mau capek, mau berusaha juga ya untuk lomba yang nasional ini. gak berhenti di tengah-tengah jalan Benar. gitu ya. Mau orang yang berkomitmen. Ya itu pun dari ketua angklung sendiri ada gak sih kayak kriteria ataupun spesifik ataupun cara perekrutannya itu yang apa ya, yang unik gitu, Iya, ada gak? ada nggak sih? Kayak biasanya tuh kan cuman nyari yang udah bisa nih, yang udah bener-bener jago. Enggak sih, Iya. kalau kita nggak fokusin ke situ karena kalau misalkan bisa sama jago, kita bisa belajar seiringnya berjalannya waktu kan. Seiring kita latihan, seiring kita main bareng-bareng, kita bisa belajar, bisa lebih baik lagi. Jadi di sini aku sama pejabat-pejabat yang lainnya tuh nyari orang yang punya konsistensinya tuh tinggi, tingkat komitmennya tinggi sama angklung ini karena dia tuh bukan cuman mainin angklung karena aku mau ikut lomba nih, aku mau juara, itu bukan targetannya, tapi aku mau belajar gitu. Gimana cara dia belajar dengan diri sendiri, dia belajar dengan teman-teman yang lain. Seperti yang kalian tahu kan angklung tuh bermainnya dengan kelompok kan.
Jadi nggak sendiri-sendiri. Kalau misalkan kita cuman sendiri-sendiri ya angklungnya nggak bakal jalan. Jadi Iya, kita harus bener benar dong. secara kelompok gitu. Iya, apalagi main angklung tuh capek. Saya dengar-dengar ya kalau misalnya main angklung itu dia sampai memar-memar gitu Iya, tangannya, betul warna banget. biru. Sampai ada yang bergaris-garis Iya, warna merah-merah itu. Itu ya. Teh, fun fact nih, saya juga dulu SMP itu pernah ekskul Waduh. angklung. Waduh, kayaknya- Serius ya, itu juga kayak sampai lebam-lebam. Saya sih masih dibilangnya kayak standar gitu ya, cuman megang 3. Tapi kalau misalnya angklung Semansakan ini tuh kayak udah besar-besar sekali gitu ya, terus kayak banyak sampai 5 gitu. Itu kan kayak nguji konsentrasi juga kan, karena Iya, setiap betul. angklung tuh dia megang nada yang berbeda kan dengan angklung yang lainnya. Terus harus dihafalin juga. Tapi sebenarnya teman-teman kalau untuk latihan, aku yakin semua orang pasti bisa gitu. Untuk bermain angklung tuh mudah dan pasti bisa semua orang. Cuman yang nggak bisa tuh mungkin punya perjanjian dengan diri sendiri gitu, keyakinan dengan diri, komitmennya dengan diri sendiri. Karena kebanyakan orang di awal doang kan, aku tuh ada wawancara juga kan, Oh iya. jadi selain kayak seleksi doang tuh seleksinya tuh nggak cuma sehari 2 hari, tapi seleksinya tuh secara 1 minggu 2 minggu. Karena aku pengennya melihat dia bermain secara kelompok tuh kayak gimana, secara latihannya. Karena kan kita latihan gak cuma sehari-hari doang kan, pasti masih lama nyampe berbulan-bulan juga. Nah selain itu juga aku ngadain wawancara. Jadi aku pengen tahu cara dia ngatur waktu. Apalagi kan Semansa tugasnya padat banget kan, jadwalnya juga padat dia. Banget. Iya kan, padat banget kan. Duh, ini anak semasa pasti relate sih, Relate. kayak ada tugas ini, For real gitu. terus ada eskul, ternyata ada lomba, nanti ada dispen, ketinggalan Betul. tugas gitu ya. Nah, kita kayak harus ngatur waktunya kayak gimana kan. Terus aku pengen tahu cara dia manajemen waktunya kayak gimana. Terus dia punya gimana ya, kayak rasa keberanian gitu dalam diri dia. Karena kalau misalnya rasa mau aja, kalau menurut aku belum cukup. Karena kalau misalnya kita punya kemauan tapi kita nggak ada keberanian untuk mencobanya kan buat apa gitu kan. Iya, betul, setuju, Iya, setuju. terus ternyata anak-anak angklung itu kalau misalkan lagi banyak tugas nih, kan aku nyempetin nanya-nanya juga kan, kalau misalkan kalian ada 2 jadwal yang bener-bener padat terus bertabrakan dengan angklung, kalian bakal milihnya kayak gimana? Terus ternyata mereka tuh pakai skala prioritas dulu. Jadi mana yang lebih penting, terus yang lebih utamanya tuh mana lagi. Berarti emang dari anggota eskul yang lomba pada itu emang keren-keren banget ya. Mereka juga gak cuma ngejar prestasi, tapi mereka juga tetap menjalankan tugasnya yang Iya, utama tugas gitu kan. Kita akademiknya. masuk sekolah itu untuk mencari ilmu, untuk belajar gitu, untuk belajar yang lebih jauh. Nah di situ berarti anak-anak lo ini udah keren ya buat manajemen Banget waktunya dong. gitu. Bener-bener mereka tuh dedikasinya tinggi ya. Apalagi nih latihan padang nggak cuma seminggu, 2 minggu, 3 minggu Iya. jadi. Nggak bisa, harus Mereka bulan-bulan harus banget. berlatih berbulan-bulan, bahkan ya saya dengar-dengar kan kalian itu mulai latihan tuh dari akhir tahun gak sih? Iya, dari November kita baru rekrutmen, terus Desember baru latihan. Nah, saya dengar-dengar itu mereka tuh tetap latihan walaupun kita lagi liburan Iya, betul semester. banget. Kita lagi happy New Year. Kita masih latihan mainin angklung gitu ya. Kita masih main angklung. Soalnya sebenarnya ya teman-teman itu agak terhambat, kita latihannya tuh agak terlambat karena pelatih dari angklung sendiri itu kan susah ya. Apalagi di sekitaran Karawang tuh mereka jadwalnya pasti padat-padat. Kita harus nyesuaiin dengan jadwalnya juga. Kita nunggu. Nah, selagi nunggu itu kan kita cuma bisa ngandelin dari technical meeting kan. Kayak ini lagunya kayak gimana, dibawainnya bagaimana, dinamikanya bagaimana. Jadi kita cuma ngandelin kemampuan sendiri. Dan aku sendiri kan aku nggak pernah ikut padangnya waktu SMP-nya. Jadi aku nggak ada pengalaman apa-apa. Cuman karena ada teman-teman Sangsaka ini kita jadi sama-sama yakin gitu kalau misalnya kita tuh bisa. Keren banget. Iya, karena kalau misalnya kita sendiri nggak yakin, gimana kita mau meyakinkan orang-orang? Betul. Apalagi posisinya sebagai seorang ketua gitu ya. Kita harus saling menguatkan dong pastinya. Betul. Karena dari sini pun kita belajar ya bahwasannya kita tuh tidak berfokus kepada hasil yang ingin didapatkan, yaitu sebuah juara, tapi dari prosesnya pun kita Betul. sangat bisa banyak sekali mengambil hikmahnya, mengambil pembelajarannya yang bisa disangkut pautkan untuk diri sendiri tentunya. Nah untuk itunya kan pasti perjalanan itu sangat panjang ya, sehingga sampai bisa mendapatkan ini si juara 1 ini gitu. Nah itu tuh ada gak sih kayak pasti dong ada sedihnya, ada senangnya, ada pasti perjalanannya. campur aduk Iya betul sekali. perasaannya ya. Hambatannya itu Hambatannya. seperti apa? Boleh banget dong cerita, aku nggak sabar deh dengerin. Boleh. Ini sebenarnya tuh hambatannya, aku ngerasanya ya itu bukan hambatan tapi kayak challenge gitu, kayak rintangan buat kita kita benahi, kita hadapi gitu. Jadi setiap tantangan tuh pasti datang ke hidup kita buat ngambil pelajaran hidup kan, buat ngasih pelajaran hidup ke kita. Kalau misalkan gak ada tantangan, ya kita nggak bisa nyampe segininya. Benar gitu banget. kan. Terus untuk tantangannya sendiri palingan itu sih yang pelatihnya susah. Terus lagunya tuh lumayan kompleks. Nah dari selama aku main angklung, aku dari SMP juga kan main angklung kan, cuman gak sampai ikut lomba.
kayak udah berapa ya, 4 tahun mungkin bisa dibilang. Nah selama 4 tahun main angklung itu aku ngerasa aku nggak pernah mempelajari lagu sesulit ini gitu. Apalagi Spirit of You tuh partiturnya sangat kompleks banget, instrumennya kompleks banget. Tuh ngelibetin banyak instrumen juga kan. Ada akom, terus bermain angklung juga nggak cuman angklungnya aja, kita harus fokus ngelatih akomnya. Terus pemain dapur kita nyebutnya tuh. Dapur tuh yang bukan angklungnya kayak akom, terus ada simbal, terus ada kahon dan banyak lainnya juga. Jadi tuh angklung ternyata ada alat-alat selain angklungnya Betul, juga ya? ada baru tahu pengiringnya loh. juga. Terus ada bass juga, kontrabas tuh yang paling besar itu. Oh, kayak biola gitu ya? Iya, kayak ini kayak cello tapi nggak pakai apa ya? Dia tuh cuma di Iya, cuma dipetik-petik aja. Itu kan fretless ya, jadi kayak keren banget sih itu yang bisa. Berarti ini membuktikan kejeniusannya seorang Pak Daeng ya. Dia membuat partitur sesulit ini, dia mengaransemen lagu sesulit ini. Terus aku ngerasa kita bener-bener apa ya? Ini tuh berupa pengalaman yang berharga karena kita bisa nyobain untuk memainkan lagu yang diaransemen langsung oleh Pak Daeng gitu, yang Spirit of Youth ini. Terus untuk sebenarnya tuh ya kita ada targetan akhir tahun ini Desember tuh harusnya udah selesai semuanya. Kita udah selesai lagu. Jadi Januari sama Februari kita tuh udah selesai semuanya, kita tinggal ngerapihin, kita tinggal atur dinamika, terus tinggal koreografinya. Tapi ternyata ya karena ada tantangan itu jadinya kita terhambat. Kita baru selesai tuh Januari, kita baru selesai lagu itu satu. Terus Februarinya kita baru selesai dinamika dan baru ngerapi-rapihin, itu kayak mepet banget kan. Mungkin kalau misalkan orang-orang lihatnya itu masih banyak lah, masih sebulan 2 bulan. Cuman kalau angklung itu beda lagi karena yang paling susah itu membangun chemistry-nya. Itu susah banget. Nah, aku dengar-dengar ya, ini kan Pak Daeng itu kita langsung itu kan katanya mau nginep gitu ya, Iya, kalian tuh betul, nginep. betul. Nah, di situ katanya kalian tuh baru dapat chemistry itu Iya, bener-bener Hamin satu itu baru bener-bener kebangun banget chemistry-nya. Itu bener-bener saya kayak gak kebayang banget, itu keren banget Betul, sih. betul. Itu kok bisa, gimana ceritanya tuh, ceritain. Jadi aku juga ya, aku ngerasa kayak kaget. Kenapa waktu di Hamin satu, waktu malamnya banget tuh temen-temen tuh kayak ngerangkul satu sama lain, kayak ada kebersamaan di situ. Berarti saling menguatkan ya. Iya betul, karena secara yang aku lihat ya, ekstrakurikuler angklung ini tuh lebih susah dibangun chemistry-nya dengan eskul yang lain. Kalau yang eskul yang lain mungkin Navoska karena mereka selalu bareng-bareng kan. Kalau misalkan angklung kita harus ngebagi dua, kayak kita harus fokus dengan angklung yang kita mainkan dan juga kita harus ngebangun chemistry-nya. Jadi susah kan. Aku juga struggling kayak aduh aku bisa nggak ya ngebangun chemistry, karena dari dulu angklung emang susah banget dibangun chemistry-nya dari sebelum aku juga. Terus aku ngerasa aku sadar akan satu hal gitu, karena aku kenapa nggak bisa ngebangun chemistry dari awal ya, kenapa baru di Hamin satu itu. Ternyata aku kurang percaya sama diri aku sendiri sih. Jadi sebelum kita pengen ngebangun kepercayaan sama orang lain, menurut aku lebih baik kita membangun dulu. Iya, percaya kepada diri kita sendiri dulu. Karena kalau misalnya kita nggak bisa percaya dengan diri kita sendiri, gimana kita bisa percaya kita bisa ngebuat kepercayaan dengan orang lain kan? Itu bakal susah lagi. Nanti orang lain ya nggak bakal percaya kalau misalnya kita yang nggak percaya sama diri sendiri. Wah, nggak kerasa banget ya, kita ini udah ngobrol lama-lama banget dan juga banyak banget nih informasi-informasi yang kita dapatkan dari Teh Salma mengenai perjalanan di lomba musik angklung Pak Daeng ini ya. Nah, di sini mari kita tonton dulu yuk buat penayangan video klip si Sang Saka yang meraih juara 1 ini seperti apa. Iya betul sekali. Karena ya yang saya lihat itu di balik tiap nada angklung pasti itu ada tumpukan latihan, Betul. tawa, bahkan air mata gitu. Karena setiap mereka itu tidak hanya menampilkan tapi juga mereka membawakan cerita gitu. Betul kan. banget. Kalau kita bermain angklung tuh kita nggak cuman kayak fokus ke partiturnya, ini tuh harus nada yang ini harus bunyinya kayak gini, tapi gimana cara kita membawakannya. Karena kalau misalnya kita bener-bener udah tepat nih sesuai partitur, tapi kita nggak ada feels itu kan buat apa ya, orang-orang nggak bakal merinding, nggak bakal menggegah gitu suasananya. Betul. Karena juara 1 yang diraih oleh Sang Saka ini bukanlah hanya sebatas bonus. Bukan. Ini juara 1 tuh sebagai bentuk
penghargaan dari darah, keringat dan air mata yang mereka Betul. keluarkan selama berbulan-bulan latihan untuk lomba Padayang ini ya teman-teman. Apalagi ya kan tadi disebutkan juga kalau misalnya wawancara tuh kita butuh komitmen. Gimana cara kita bertahan kalau misalnya nanti di saat kamu harus latihan Padayang tapi ternyata ada tugas begini, kamu prioritaskan yang mana. Nah, jadi ternyata juara 1 ini tuh dihasilkan dari kayak konsisten kita, Iya, betul. komitmen kita, Betul, dan betul, juga betul. jerih payah kita. Jadi memang kita tuh harusnya lomba bukan pengen dapet juara 1-nya doang, tapi kita harus cari apa sih yang kita dapatkan dalam proses kita Betul. mengambil juara 1 itu. Betul, karena juara 1 yang diraih oleh Sang Saka ini itu hanyalah sebuah bonus, karena di balik mereka itu terdapat perjuangan yang sangat luar biasa sekali tentunya. Tepuk tangan dulu dong, A few moments later. Baik, terima kasih sudah menyaksikan podcast Semansaka kali ini. Terus ikuti episode-episode berikutnya hanya tetap di podcast Semansaka Inspirasi. Karena setiap cerita punya makna. Dan setiap suara bisa menjadi inspirasi. Sampai jumpa dan tetap menginspirasi.